ini kami bisa share sedikit tips dan trik ataupun teori-teori yang mungkin bisa diterapkan nanti oleh Bapak Ibu di SMP Telkom. Baik, jadi hari ini yang akan kami bahas itu tentang psikologi marketing atau psikologi persuasi. Boleh di next, Mas Atta? Nah, baik. Jadi saya mulai aja. Bapak Ibu mungkin eh, akan banyak ada beberapa pertanyaan yang terlintas gitu ya. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang psikologi marketing ini? Apalagi kalau misalnya kita ini kan kerjanya di sekolahan nih gitu ya. Penting nggak sih marketing ini untuk pekerjaan kita gitu ya. Dan ternyata memang sangat penting karena kita walaupun bekerja di sekolah, kita kan butuh mahasiswa atau butuh murid gitu ya yang mau bersekolah di tempat kita. Nah, bagaimana caranya kita menarik minat para pelajar-pelajar ini gitu ya atau calon pelajar untuk masuk dan bergabung bersama kita gitu ya di sekolahan kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan gitu ya. Bagaimana sih Bu gitu karakteristik konsumen atau di sini berarti calon siswa kita akan mempengaruhi perilaku mereka mendaftar atau tidak di sekolahan kita gitu ya seperti itu intinya. Terus ada juga yang bilang bagaimana sih proses psikologi utama mempengaruhi respon konsumen terhadap program pemasaran yang sudah kita buat. Jadi yang saya sudah lihat juga ada beberapa materi promosi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di SMP Telkom gitu ya. Ini yang akan menjadi pertanyaan adalah setelah kita membuat program promosi tersebut atau program pemasaran tersebut, apakah ada proses psikologis dari orang yang melihat iklan kita itu akan mempengaruhi respon mereka terhadap apa yang sudah kita buat gitu ya. Lalu bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, bagaimana konsumen memutuskan atau bagaimana calon pelajar ini memutuskan bahwa oh ya udah deh abis lulus SD saya mau masuknya di SMP Telkom Purwokerto seperti itu. Lalu bagaimana pemasar atau kita sebagai marketingnya atau sebagai sekolahannya menganalisis pengembalian menganalisis pengambilan keputusan konsumen ini sendiri. Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui gitu ya. Ini sebetulnya faktor-faktor yang memang sudah kita familiar juga sehari-hari gitu ya. Ada yang namanya faktor budaya, faktor sosial, ada faktor pribadi. Saya coba jelaskan satu persatu. Di sini ada faktor budaya ini termasuk di dalamnya tuh ada kelas budaya, budaya dan sosial. Artinya perilaku-perilaku yang ada di sekitar konsumen yang mempengaruhi konsumen tersebut berlaku gitu ya. Lalu ada faktor sosial, adanya kelompok referensi. Jadi misalnya ada calon siswa yang mau masuk ke SMP Telkom karena ternyata diberi referensi oleh misalnya kakaknya yang dulu pernah sekolah di situ atau tetangganya yang pernah sekolah di situ dan lain sebagainya. Ada juga keluarga itu yang tadi saya sebutkan juga misalnya kakak, orang tua, adik atau saudara gitu ya. Ada juga peran sosial dan ada status konsumennya sendiri. Yang terakhir, yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Dari jenis usia, usia itu mempengaruhi perilaku konsumennya gitu ya. Jadi perilaku seorang konsumen dengan umur 35 tahun mungkin ada banyak perbedaan dengan konsumen yang berumur 20 tahun atau juga banyak perbedaan dengan konsumen dengan range umur misalnya 12 tahun kayak gitu.
Lalu tahap dan siklus hidup juga mempengaruhi perilaku konsumennya sendiri. Pekerjaan sudah tentu gitu ya, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri. Serta gaya hidup juga mempengaruhi perilaku konsumen tersebut dan nilai. Next. Ada proses psikologis utama, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada stimulasi marketing. Di sini kita punya produk atau service, ada harganya, ada distributionnya, ada communicationnya. Ini uh, model of customer behavior secara general gitu ya. Jadi ini tuh nggak spesifik di sekolahan, tapi ini adalah teori utamanya. Selain stimulasi yang kita punya gitu ya, stimulasi marketing yang kita punya, ada juga stimulasi lain yang mempengaruhi proses psikologis utama tadi. Ada ekonomi, ada teknologi, ada political, dan ada budaya. Lalu terbagi menjadi ada customer psikologi, ada customer karakteristik. Perbedaannya kalau customer psikologi bisa berupa motivation gitu ya, motivasi konsumen tersebut untuk melakukan action-nya gitu ya. Lalu ada persepsi, ada learning, ada juga memori si customer-nya itu sendiri. Lalu ada juga yang disebut customer karakteristik, di mana customer karakteristik itu berupa cultural gitu ya, budaya, sosial, dan personal. Dua hal tersebut, customer psikologi dan customer karakteristik, ini mempengaruhi buying decision process atau proses keputusan keputusan pembelian dari si customer tersebut gitu ya. Jadi ada juga step by step-nya ketika si customer itu mau memutuskan untuk melakukan sebuah pembelian produk atau jasa. Kita next dulu aja, Mas Atta. Oke. Apa sih psikologi marketing gitu ya? Psikologinya sering dengar, Bu, marketingnya sering juga kita lakukan gitu ya. Jadi kalau psikologi marketing ini sebetulnya psikologinya sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejiwaan seseorang yang bisa diatasi secara perlahan maupun secara langsung. Nah, ilmu psikologi ini biasanya membantu seseorang dalam menangani kestabilan emosinya. Begitupun pula dalam penjualan sebuah produk atau yang dikenal dengan istilah psikologi marketing. Jadi dalam menjual sebuah produk kita, artinya di sini kita akan menjual uh, agar si konsumen kita mau daftar ke sekolah kita gitu ya, kita harus memahami dulu bagaimana calon si konsumen kita tersebut gitu. Makanya psikologi marketing ini penting. Mangga di next. Jadi psikologi marketing ini ada motif, ada juga motivasi. Sesuai dari teorinya Freud, itu adalah ada yang disebut perilaku, yaitu ketidaksadaran dan seseorang tidak memahami secara penuh motivasinya sendiri. Kalau teori Maslow itu adalah teori tentang kepuasan ataupun ketidakpuasan seseorang terhadap dirinya sendiri. Next. Ada psikologi persuasi atau ajakan. Contohnya yang kita ketahui sekarang kita bisa pakai sosial media. Ya, sosial media itu apa? Jadi sekarang semua orang sudah punya alat bantu untuk marketing, baik pribadi maupun perusahaannya melalui sosial media ini. Nah, sosial media ini banyak banget manfaatnya, khususnya untuk digital marketing kala sekarang gitu ya. Udah nggak musim sebetulnya kalau kita bikin poster, dicetak, disebar di depan sekolahan gitu ya, atau dimasukin ke ruang BP di SD-SD biar pada mau masuk SMP tuh mereka lihat brosur. Nah, itu udah nggak musim sebetulnya. Nah, yang musim tuh apa? Yang musim itu segala sesuatu bentuk komunikasi kita terhadap konsumen secara online gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya media sosial atau sosial media,
Itu fungsinya banyak sekarang gitu ya, khususnya untuk segala macam pekerjaan tuh sekarang memang menggunakan sosial media ini untuk melakukan psikologi persuasi atau melakukan ajakan kepada sasarannya siapa. Di next. Nah, ada juga teori timbal balik. Jadi kalau misalnya, mmm, kalau misalnya kita ingin gitu ya, mereka merespon apa yang sudah kita berikan gitu ya, apa yang sudah kita present-kan, apa yang sudah kita iklankan gitu ya, berarti kita juga harus memberikan, dulu, yang terbaik bagi mereka gitu ya, sehingga nanti, mereka akan merasa, apa ya, akan merasa, "Oh iya, saya harus memberikan feedback terhadap apa yang sudah diberikan oleh SMP Telkom ini." Contohnya, eee contohnya itu banyak. Jadi kalau misalnya, mau kasih iklan atau mau memahami, konsumen di media sosial SMP Telkom gitu ya, Bapak Ibu bisa misalnya sharing satu informasi penting gitu ya, tapi dalam bentuk yang menarik. Nanti coba Bapak Ibu eee, lihat di kolom komennya atau lihat reaction-nya, berapa banyak orang yang tertarik atau berapa banyak orang yang akan, berkomentar di, eee, kolom komentar tersebut. Boleh di next dulu, Mas Atta? Contoh kalau misalnya kita mau memberi dulu tadi ya, biar kita dapat feedback, ada banyak. Contohnya misalnya SMP Telkom ini, mau memberikan, satu kegiatan webinar gratis, misalnya gitu. Atau misalnya buku panduan menjadi anak SMP, dalam bentuk e-book secara gratis gitu ya. Atau misalnya di media sosialnya bikin giveaway. Misalnya, apa ya, bagi-bagi hadiah, ya mungkin merchandise yang nggak begitu, upper budget, tapi mereka menarik, calon-calon, siswa untuk masuk atau untuk berinteraksi dengan SMP Telkom. Lalu ada edukasi rutin setiap hari, ini juga harusnya dilakukan selalu di media sosial SMP Telkom, sehingga nanti, apa, orang itu akan tertarik, "Oh iya ya, berarti budaya SMP Telkom ini memang bagus ya karena dia sering mengedukasi." Nggak melulu edukasi itu isinya iklan, tapi bisa juga edukasi itu tentang, apa sih, isu-isu yang sedang, berkembang saat ini gitu ya. Lalu ada juga, sekarang, cara promosi lainnya itu, melalui live gitu ya, live in Facebook atau live Instagram. Bahkan yang terakhir saya coba lihat live di salah satu platform, marketplace gitu ya. Di situ tuh kayak saya sebut aja si marketplace-nya ini yang gambarnya warna orange. Pasti Bapak Ibu tahu ya yang gambarnya warna orange itu yang bukan bintang iklannya bukan, Jungkook. Jungkook, siapa Jungkook? Nah, si platform e-commerce ini gitu ya, Bapak Ibu kalau lihat live-nya, dulu tuh live-nya itu semacam kayak lelang lelang, apa, lelang baju, misalnya sepatu, lelang ya lelang jualan barang. Tapi sekarang kalau misalnya Bapak Ibu iseng lihat, itu, live-nya itu sudah apa ya, menjual yang tidak hanya barang dan jasa gitu. Jadi, bahkan ada yang cuma curhat gitu ya di live e-commerce itu, dan ternyata viewersnya itu banyak gitu ya, likersnya banyak, lalu interaction-nya juga bagus. Bisa juga kita, misalnya Facebook atau Instagram sudah jenuh, Bapak Ibu boleh merambah ke, live di Eee, beberapa e-commerce tersebut gitu ya, karena kalau saya lihat sih, kelihatannya ini udah adalah future marketing yang baru gitu ya, karena, ada beberapa yang sebenarnya live-nya tuh bukan ya itu, bukan menceritakan tentang produknya, mungkin kalau misalnya kita cerita tentang, produk
yang kita jual terus juga jenuh. Jadi mungkin kita bisa cari ide-ide kreatif yang kita live-kan di situ gitu. Dan kalau nggak salah memang dari si e-commerce-nya itu dia kasih target sehingga si viewersnya tuh, akan banyak terus gitu ya. Kalau itu secara online, kalau misalnya secara offline, misalkan, free trial gitu ya. Jadi misalnya, eee, sekarang udah banyak lah sekolah-sekolah swasta ya sebelum anaknya masuk tuh dia dikasih free trial dulu 1 hari gitu ya, biar dia bisa tahu kayak gimana nih ruangan kelasnya gitu ya. Mungkin sekarang versi online, jadi ibu bapak juga nggak bisa sebatas sebebas offline biasa, tapi bisa juga jadi virtual tour misalnya gitu ya. Virtual tour di SMP Telkom Purwokerto, nanti, one day with misalnya SMP Telkom Purwokerto, nanti simulasi aja misalnya ini, ruang guru, begini loh ruang gurunya, ini loh guru-gurunya, ini loh ruang kelasnya, ini loh, halamannya, ini lapangannya gitu ya. Eee ini misalnya WC-nya maaf, terus misalnya musola, tempat berdoa, tempat, kantin dan lain sebagainya. Kita kasih aja informasi sebanyak mungkin gitu ya, dengan kata lain ya itu sharing-sharing dulu lah gitu ya, bagikan dulu informasi semaksimal mungkin baru nanti akhirnya ya selling gitu ya, jualan gitu ya, jualan, eee, orang kalau udah lihat bentuk sih biasanya ya masa sih dari 100 orang viewers nggak satu 2 yang tertarik buat, masuk gitu ya. Jadi, gimana caranya kita buat kasih pengalaman dulu sama mereka, yaitu mungkin intinya kalau sekarang masih susah offline, kalau offline tuh enak ya, anaknya bisa nyoba langsung duduk di kursinya gimana, nyaman apa enggak gitu ya, ruangan kelasnya gimana, panas atau enggak dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih online seperti sekarang karena kondisi pandemi gini, bisa jadi pakai cara virtual tour itu tadi. Baik, next. Ada juga yang disebut, otoritas gitu ya. Otoritas ini mempengaruhi psikologi seseorang gitu ya, karena orang itu akan lebih mudah mengikuti omongan orang lain gitu, atau misalnya institusi yang ahli, atau misalnya, dia tuh lebih, apa ya, masuknya kalau otoritas ini lebih ke trust. Jadi orang tuh akan lebih percaya untuk melakukan satu hal ketika ada orang yang sudah melakukan itu dulu, atau misalnya ada advice atau ada nasihat dari orang yang lebih ahli tentang apa yang harus dia perbuat, gitu ya. Key point-nya adalah kata-kata atau perintah seseorang yang kita anggap punya otoritas lebih gitu ya, diterima ataupun dipercayai, biasanya kita nggak ragu gitu. Jadi kayak kalau misalnya di rumah mungkin, misalnya kita punya masalah terus kita tanya sama orang tua kita karena kita percaya sama orang tua kita dan kita menganggap orang tua kita lebih ahli dari kita gitu ya, pasti kan kita akan, lebih yakin dan nggak ada keraguan gitu, betul nggak ya Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya kita di kantor misalnya kita mau melakukan satu hal, biasanya kalau kita dengerin advice dari atasan atau dari temen yang senior atau misalnya temen yang ahli, kita juga nggak akan terlalu galau lah bahasa anak sekarangnya gitu ya, karena, mungkin kita akan merasa, otoritasnya mereka itu, menciptakan trust di dalam, benak kita gitu. Next, eee, otoritas bagian kedua sebentar ya. Oke. Jadi ada juga, gimana sih caranya kita membangun otoritas ini terhadap, eee, marketingnya SMP Telkom ini gitu ya. Jadi misalkan di dalam media sosialnya SMP Telkom Purwokerto ini, kita tunjukkan hasil kejuaraan atau penelitian para siswa gitu ya. Lalu cantumkanlah testimoni dari siswa dan alumni yang sudah sukses atau sangat berpengaruh, karena biasanya testimoni atau, feedback positif dari, orang yang sudah pernah gitu ya, akan, menaikkan
tingkat kepercayaan orang terhadap satu produk atau jasa itu, lebih dari 50% gitu ya. Jadi kalau misalnya, "Oh, ternyata alumni SMP Telkom Purwokerto ini sukses loh, dia kerja di misalnya di kementerian apa," gitu. Cobalah minta testimoninya gitu ya. Misalnya, mereka bilang kurikulumnya bagus, pengajarnya profesional, misalnya, ruang belajarnya pun nyaman. Orang yang belum pernah datang ke SMP Telkom tapi menganggap, "Wah, ternyata lulusannya tuh bicara begitu loh." Bisa jadi dia akan, percaya dan terpengaruh untuk, eee, apa namanya, untuk, masuk ke SMP Telkom gitu ya. Lalu ceritakan kehebatan sekolah Anda. Jadi uniqueness-nya tuh apa gitu ya. SMP tuh banyak loh Bapak Ibu, SMP tuh. SMP Telkomnya juga banyak gitu ya, nggak hanya di Purwokerto. Tapi apa sih gitu keunikan kita sehingga kita tuh berani menjual, "Ayo masuk ke SMP kami," gitu. Nah itu yang harus Bapak Ibu, temukan lalu nanti munculkan gitu ya di dalam, aktivitas marketingnya. Lalu undang atau berfoto dengan petinggi atau artis atau selebgram yang bisa mendongkrak citra sekolah. Jadi kalau sekarang udah musim ya endorsement gitu. Jadi misalnya ada selebgram atau misalnya bahkan artis atau misalnya petinggi, yaitu saya bilang saya pejabat daerah gitu, ternyata alumni. Nah, itu nanti Bapak Ibu coba minta, apa, fotonya gitu ya untuk di-share gitu. "Oh, ternyata bupati juga sekolah di sini loh," gitu. Nah, itu biasanya akan lebih menarik. Lalu kutip perkataan tokoh-tokoh terkenal, misalnya petinggi Telkom bicara apa gitu ya, Bapak Ibu kutip lalu masukkan ke medsosnya atau ke iklannya, seperti itu. Tapi kalau kutipan ingat harus harus Bapak Ibu sebutkan juga siapa yang, menyampaikannya terlebih dahulu. Oke, next. Ada juga kelangkaan, jadi orang akan lebih tertarik atau take action lebih cepat pada sesuatu yang langka. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, jualan misalnya, dibuka PPDB 2021 misalnya gitu ya untuk, kelas 7 SMP Telkom Purwokerto. Sisa kursi terbatas hanya misalnya, tersisa 10 kursi misalnya gitu. Orang akan tertarik kenapa? Karena, wah gitu ya, logikanya satu angkatan tuh nggak akan cuma 11 orang gitu ya, kalau tersisa 10 kursi berarti ini sekolah laku gitu, ini sekolah bagus, ini sekolah, favorit sehingga orang-orang banyak yang mengincar gitu. Jadi, kalau misalnya kita kita membuat stigma bahwa produk kita, servis kita ini langka loh gitu ya, orang tuh secara nggak sadar akan punya kecenderungan membeli produk itu gitu ya. Karena produk tersebut atau waktu promonya udah mau habis. Kayak sekarang banyak banget misalnya, eee, iklan-iklan termasuk saya sendiri pun gitu ya kalau jualan online itu pasti, eee, senjata ampuhnya memang itu. Misalnya produk ready sebenarnya 100, tapi kita bilang aja hari ini, "Oh ini hari ini produk A ready misalnya cuma 20 slot," gitu. Itu nanti orang-orang tuh akan berpikir, "Wah, serius nih gitu ya, berarti, dia tuh banyak yang mau dong akan produk ini gitu ya, sehingga produknya langka, berarti kualitasnya bagus gitu. Jadi nanti akan banyak yang lebih tertarik dan, take action. Ada juga misalnya, diskon yang akan diskon untuk produk ini atau misalnya, contohnya untuk SMP Telkom misalnya diskon biaya pendaftaran hanya 3 hari gitu ya, hanya 3 hari misalnya. Pasti orang-orang akan berpikir, "Wah 3 hari ini harus selesai nih," gitu ya, harus harus saya daftar nih, kalau enggak ya nanti kelewat. Atau misalnya, gelombang 1 dan gelombang 2 uang pangkalnya beda 2 juta misalnya gitu ya, misalnya. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak daftar untuk, calon siswa sampai dengan Maret 2022 misalnya gitu, masuknya ke, gelombang 1 uang pangkalnya sekian juta. Kalau misalnya ibu bapak, daftarnya di April sampai dengan Juli atau masuk sekolah berarti masuknya ke gelombang 2 uang pangkalnya sekian gitu, jadi beda, kayak gitu ya. Jadi ketika kita bilang langka, kita bilang
promonya mau habis, kita bilang, apa, produk kita ini akan susah dicari gitu ya, biasanya orang-orang secara nggak sadar akan take action-nya lebih cepat. Next. Lalu online dan offline juga ada ini ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, ada diskon, hadiah, bonus, voucher khusus, kasih penawaran jumlah stok atau jumlah produknya, ada juga bisa mainkan kelangkaan yang tadi gitu ya, waktu dan jumlah produk. Ini yang tadi saya ceritakan juga, jadi kursi kelasnya terbatas nih gitu. Ayo, gabung sama kami karena kami hanya membuka 2 kelas misalnya untuk, siswa baru limited seat dengan misalnya fasilitas terbaik bla 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 gitu ya, fasilitasnya disebutkan, kayak gitu. Atau diskon kayak tadi diskon uang pangkal, hadiah misalnya kalau misalnya, atau misalnya kalau sekolahnya kakak adik diskonnya sekian persen, hadiah misalnya untuk pendaftar pertama dapat payung. Apa sih, cuma payung tapi biasanya, menarik gitu untuk orang, oh ada hadiahnya, kalau di SMP lain mah nggak ada gitu hadiah payung, kayak gitu. Bonus misalnya kalau misalnya daftar di awal nanti dapat bonusnya misalnya, alat tulis atau apa, emang emang nggak banyak effort tapi mereka akan merasa, pride gitu misalnya dapat alat tulis dengan sablonan SMP Telkom gitu. Berarti nih yang daftar di awal nih gitu, ini anak-anak khusus nih gitu. Jadi, bentuk kebanggaan itu juga bisa kita bentuk sekalian gitu ya dengan promo ini. Kayak gitu, terus boleh di-next. Ada juga komitmen dan konsistensi gitu ya. Jadi, eee, biasanya, orang lebih mudah dipengaruhi jika sebelumnya sudah membuat komitmen di awal gitu ya. Jadi kalau misalnya, saya memang memilih, pendidikan untuk anak saya ini nanti harus di sekolah swasta terbaik gitu. Kalau dia sudah berkomitmen itu, di dalam hati kecilnya, dia pasti mudah kita pengaruhi untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta, gitu ya, ke sekolah kita. Eee, contoh, simpelnya gitu. Jadi, kalau misalnya kenapa psikologis ini berpengaruh, ya karena kalau misalnya si orangnya nggak punya komitmen, atau misalnya orangnya juga masih agak bingung gitu ya, mau sekolahin anaknya di mana, atau anaknya sendiri mau sekolah di mana bingung, ya itu akan lebih sulit kita merangkulnya, dibandingkan dengan orang yang memang sudah punya, komitmen ataupun pilihan meskipun sedikit gitu di dalam, hatinya. Jadi misalkan ada isu tertentu nih, misalnya gini ya, sekolah negeri tuh sekarang gratis, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam hatinya, "Oh ya, saya sudah niat nih mau sekolahkan anak saya swasta karena memang programnya beda sama sekolah negeri, mereka punya plus A, B, C," gitu ya, yang sudah dijelaskan tadi. Maka, secara dalam pikiran bawah sadar mereka juga, akan tetap bergerak gitu, akan tetap action, berjalan lurus sesuai dengan keyakinan mereka, dengan komitmen mereka, dan biasanya yang punya komitmen ini lebih konsisten gitu ya dibandingkan dengan yang tidak punya komitmen. Boleh di-next. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya, jadi misalnya, mmm kata-kata yang dibuat oleh bapak ibu sebagai pembuat iklan atau marketer gitu harus, menarik gitu ya. Jadi misalnya, bikin video terus nanti di akhir, "Ayo siapa yang mau," gitu ya, "sekolah di sini," eee, "siapa yang mau sekolah yang lulusannya itu orangnya sukses-sukses semua," gitu ya. Kalau misalnya mau ketik mau di komen ya gitu, nanti tuh banyak tuh yang komen. Nah, nanti itu yang Bapak Ibu bisa, sasar gitu ya. Wah, berarti nih dia mau, boleh deh nih tim marketing bergerak gitu ya, DM kah gitu ya si orang-orangnya, share dari program sekolah kita atau misalnya share link apa gitu ya tentang sekolah kita dan lain sebagainya. Lalu misalnya, kata-kata ada sekolah nih yang lulusannya dicari pencari kerja gitu ya, siapa yang nggak mau atau ayo mau gitu ya. Si mau ini tuh, apa sih, satu kata yang simpel tapi biasanya akan mendorong orang untuk
tertarik akan sesuatu gitu ya. Jadi, masalah beli apa enggak itu nomor sekian lah Bapak Ibu, yang penting mau aja dulu, yang penting lihat dulu gitu ya. Kayak kalau misalnya kita ke toko, nggak semua di toko tuh nggak ada toko yang tulisannya di depannya kalau nggak akan beli nggak boleh masuk, nggak ada, gitu ya. Kayak misalnya, di Instagram juga nggak ada yang pernah tulis di biodatanya misalnya ya, ini sekolahan, populer gitu ya, kalau nggak mau daftar nggak boleh lihat home-nya gitu, nggak ada. Karena masalah mereka mau masuk apa enggak ke sekolah kita, masalah mereka mau beli atau enggak produk kita gimana nanti, yang penting mereka lihat dulu, tertarik dulu. Nah, tugasnya kita sebagai penyedia konten gitu, sebagai penyedia iklan, sebagai penjual gitu ya, harus bikin yang menarik. Jadi mereka nggak hanya sekedar mau, tapi mereka juga action beli gitu ya, atau, masuk ke sekolah kita gitu ya. Jadi itulah intinya interaksi dan komitmen tadi. Next. Ada juga liking gitu ya, orang lebih mudah dipengaruhi oleh seseorang yang mereka suka. Ini yang saya bilang tadi, sekarang tuh lagi banyak banget orang kaya karena jadi selebgram gitu ya. Cuma jadi YouTuber, awalnya biasa-biasa aja, tapi dia berusaha masukin konten-konten positif, jadi terkenal, terus nanti orang-orang banyak yang suka, dia ngomong apapun diturutin gitu ya. Dia cuma bilang, "Sekolah di SMP Telkom nih bagus," gitu ya. Bisa jadi narik minat misalnya 10 sampai 20 orang gitu ya, karena ya liking gitu ya, orang lebih mudah dipengaruhi oleh seseorang yang mereka suka. Makanya artis-artis bayarannya lebih mahal gitu ya, karena mereka, udah banyak, apa sih, fans-nya, udah banyak pengikutnya, sehingga apapun yang mereka tampilkan tuh menarik buat orang lain gitu ya. Jadi, kalau misalnya audiens Anda sudah merasa klik dengan Anda gitu ya, ketika ikatannya sudah kuat terjalin, maka mereka akan dengan mudah jatuh gitu ya ke pelukan kita gitu ya, karena mereka akan respect dengan call to action-nya yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya si SMP Telkom ini sudah punya, bahan promo yang klik gitu ya, misalnya tadi mau pakai, selebgram atau misalnya mau pakai, artis lokal atau misalnya mau pakai siswa juga nggak apa-apa, misalnya siswa yang paling menarik, misalnya paling, eee, apa ya, berprestasi atau lain sebagainya gitu ya, biasanya akan mudah mempengaruhi orang lain gitu ya, karena orang yang orang lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang mereka sukai. Oke, next. Nah, orang juga lebih mudah berkata iya kepada mereka yang sudah kenal dan suka gitu ya. Jadi orang tuh harusnya nyenengin lah, jangan nyebelin. Maksudnya, eee, kalau misalnya kita sebagai pribadi gitu ya, psikologis orang akan, mau membantu orang lain gitu ya, mau dengan, ikhlas gitu ya, mengatakan iya kepada orang yang memang, eee, enggak Nggak nyebelin gitu, nggak apa ya, nggak pernah punya masalah sama kita gitu ya. Gimana caranya kita sebagai SMP Telkom gitu ya, dikenal orang dengan orang yang baik dan nyenengin tadi. Contoh misalnya, contoh sering komen lah gitu ya di status-status orang, misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu atau misalnya rekan-rekan sekalian punya media sosial terus suka ada komen-komen spam gitu ya misalnya, padahal cuma misalnya, "Semoga sehat selalu Kak," gitu, padahal dia jualan misalnya, madu gitu atau enggak, misalnya dia jualan sepatu, nggak nyambung sama yang dia jual, tapi karena dia spam komen-komen di status orang tersebut, orang seenggaknya kan pernah, punya punya keinginan lihat nih, "Ini siapa sih kok saya nggak kenal tapi dia komen?" Kayak gitu. Nah, kalaupun kita mau kasih komentar sama orang gitu ya, harus baik gitu ya, jadi bisa berupa pujian, sanjungan, apresiasi, atau komentar positif. Jadi jangan mendebat gitu ya, jangan cari masalah, pengen terkenal malahan jadi bumerang gitu ya. Jadi kalau nggak suka ya udah jangan komen, kita harus cari kesan positif dari diri kita.
Lalu nge-like tuh kan cuma tap-tap aja, double tap gitu ya, apalagi kalau marketing tuh ya jangan, apa ya namanya, jangan bosen lah gitu, like aja gitu, nanti orang akan ngeh, "Wah ini siapa nih SMP Telkom?" Gitu. Oh, dibukalah si home-nya kan, jadi, iklan kita masuk gitu ya ke mereka. Berempatilah pada mereka yang terkena musibah atau masalah. Contohnya juga itu, sesekali endorse artis sesuai dengan artis produk atau target market Anda. Next, Mas Ata. Ini social proof gitu ya, social proof itu kalau misalnya orang, mudah terpengaruh untuk melakukan sesuatu itu ketika dia tahu ada banyak acuan gitu ya. Lah kenapa ya tuh toko rame banget gitu ya, banyak orang yang, datang gitu. Biasanya akan menarik orang untuk, datang ke toko tersebut. Atau misalnya di home e-commerce suka ada misalnya pasti laris atau best seller atau misalnya, di restoran Bapak Ibu mau makan selalu ada recommended chef misalnya gitu ya, atau lain sebagainya yang bandrol dengan best seller ini gitu ya, yang yang ditulis, ini adalah, sajian utamanya, biasanya lebih diincar gitu ya. Kebayangkan ya jadinya kalau misalnya kita punya, produk atau jasa ya harus punya spesifikasi itu gitu ya, harus punya, nilai lebih itu gitu. Nah, kita sebagai marketing juga harus, menstempel itu misalnya SMP Telkom Purwokerto, sekolahnya para juara misalnya gitu, fotonya atlet-atlet yang dihasilkan dari SMP, Telkom misalnya kayak gitu. Atau misalnya sekolah favorit 2021 gitu ya, sambil ditulis misalnya iklannya, dengan gambar sekolahannya tuh memang di fotonya menarik dan lain sebagainya. Oke, next. Boleh next. Jadi misalnya, kalau kita mau social proof itu misalnya sebutkan beberapa atau banyak orang yang telah menggunakan atau membeli produk. Jadi contohnya misalnya sudah ada 150 lulusan terbaik SMP Telkom yang diterima di misalnya SMA negeri atau di SMA favorit atau misalnya, apa ya, misalnya ada 50 atlet yang, terlahir dari SMP Telkom Purwokerto dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, sebutkan berapa banyak orang yang, terlibat dalam proses, produk atau servis Anda gitu ya, dan, buatlah itu menarik gitu ya. Lalu tunjukkan sebanyak mungkin testimoni, ini untuk produk, baik servis atau produk tuh sama aja. Jadi testimoni untuk menciptakan, kepercayaan sehingga nanti mereka akan membeli produk kita atau bergabung dengan kita. Lalu sampaikanlah informasi terkait data dan statistik produk yang Anda jual. Jadi misalnya, terlaris misalnya untuk produk A atau untuk sekolah misalnya ya itu tadi saya bilang, misalnya 100 orang siswa lulusan SMP Telkom diterima di sekolah favorit gitu ya. 100 dari 102 orang, berarti 2 orangnya lagi, nggak diterima di favorit tapi ya nggak apa-apa lah orang 100-nya keterima gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu sematkan kata best seller yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Lalu, gunakan kalimat telah terjual sebanyak sekian, telah dibeli oleh sekian, telah digunakan oleh sekian, telah di-download oleh siapa, atau telah di-download berapa banyak. Jadi misalnya, di iklannya, "Terima kasih kepada para pendaftar di SMP Telkom Purwokerto sudah terjual sebanyak 1.000 formulir," misalnya kayak gitu. Pendaftaran, menjadi siswa di SMP Telkom Purwokerto gitu ya, orang akan lebih percaya gitu, kata orang, bukan apa kata penjual. Jadi, sebenarnya semua semua yang tadi saya sebutkan itu, balik lagi, kita cari dulu keunggulan kita gitu, kita cari testimoni positif, kita cari dulu, apa sih prestasi-prestasi kita baru kita jual. Nah, kita jual itu untuk mencari kepercayaan orang. Oke, next.
Oke, dengan berakhirnya slide ini gitu ya, kita sudah, mendengarkan paparan saya tadi, mengenai bagaimana kita harus, mengenal psikologis konsumen kita gitu. Kita harus menarik psikologis konsumen kita dan harus mau, apa namanya, action gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Hani untuk kesempatan presentnya dan terima kasih juga kepada Pak Boy selaku tim saya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Dinda, pemaparan yang sangat luas dan mendalam ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan-rekan SMP Telkom untuk dapat meluangkan waktu sejenak mengisi presensi dan feedback yang mana sudah kita taruh ya di kolom chat. Jika memang ada yang terlewat, mohon informasi nanti kita share kembali. Oke, Mas Atta mungkin bisa stop share screen. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya atau barangkali Pak Boy mau menambahkan? Boleh, silahkan Pak Boy. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Hani. Kedengeran suara saya? Jelas Pak? Oke, terima kasih paparan yang luar biasa dari Bu Dinda ya terkait apa ya, persuasif marketing ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi SMP lah, SMP kan bisnis jasa ya. Pendidikan tuh bisnis jasa. Jadi harusnya kita harus ada engagement yang sangat dekat kepada calon ini kita, calon siswa kita yang ada di SMP Telkom. Nah, kalau saya lihat di website ya, websitenya itu tadi saya lihat kami beda, kami keren. Nah, itu mantap sekali ya, kami beda, kami keren. Nah, kalau ini memang engagement-nya sudah oke ya dari website-nya kita lihat ini sudah menunjukkan bahwa SMP Telkom mempunyai suatu value yang berbeda dibandingkan dengan SMP SMP yang lain ya mungkin ya. Terus memang yang harus digarisbawahi Bapak Ibu mungkin ini sekedar saran ya. Karena kalau anak SMP engagement yang lebih ditonjolkan itu sebetulnya tidak hanya kepada calon siswanya, tapi siswa SMP ini mungkin kalau kita bilang siapa calon siswa SMP Telkom ya pasti berpikirannya kan anak SD ya, yang akan memilih SMP ya. Jadi memang engagement-nya itu harus dibawa juga ke ranah orang tua dari siswa tersebut. Ya, karena memang keputusan apapun, ya kayak saya sekarang lagi menyiapkan anak saya buat masuk SMA. Ya, apapun cerita anaknya pasti keputusannya orang tua ya. Harus masuk SMA mana, harus belajar apa yang harus dilakukan sekarang. Nah, itu memang mungkin informasi-informasi itu istilahnya harus selalu ditonjolkan oleh SMP Telkom kepada segmen marketnya, bukan hanya segmen market anak SD, tapi siapa orang tuanya. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada mungkin ya saya nggak tahu ya berapa banyak pendaftar yang masuk ke SMP Telkom dan seberapa banyak yang registrasi ketika sudah selesai. Akibat apakah pernah diukur nggak Pak Mongko? Misalnya engagement mahasiswa yang daftar itu dikarenakan sosial medianya. Nah, itu pernah diukur nggak Pak? Ya Pak, kalau untuk sumber pendaftar itu memang kita lebih banyak masih di referral ya. Jadi orang tua yang sebelumnya itu mengajak orang tua yang lain gitu. Untuk sosial media masih sekitar 10% Pak. 20 sampai 10% ya. 10% engagementnya itu dari wilayah Purwokerto aja, dari Banyumas berarti ya Pak ya? Dari Iya, Kabupaten Banyumas Banyumas. ya. Karena jadi kalau SMP kan kita juga tidak ada asrama, jadi cenderungnya siswanya lokal. Oh, itu yang membedakan mungkin kemarin dengan SMA Telkom yang di SMK Bandung. Bandung. Iya, SMK betul. Telkom Bandung. Nah, karena tapi kita memang kalau untuk yang luar kota kita masih belum banyak Pak, dari satu angkatan paling sekitar 5 siswa gitu ya. Itu dari mana biasanya Pak? Dan mereka dapat infonya dari referral juga biasanya? Kalau yang daerah-daerah seperti Temanggung itu masih referral.
Kalau yang Tegal Brebes itu kayaknya mereka online. Coba sih online Semarang ya Pak. dulu yang online, ya. Semarang online. Oh. Cuman kalau luar kota kebanyakan kenanya di sana. Di online anaknya browsing, ngelihat IG biasanya Pak. Kalau anak-anak kan ngelihat IG ya. Iya, Lihat lapor ke IG orang tua. sekolah lah. Jadi mereka masuk itu terus disampaikan ke orang tua. Ya, kita memang karena tidak ada asrama ya, jadi memang luar kotanya sangat sedikit, banyakkan lokal. Nah, itu bisa jadi kelebihan atau ya menjadi kelemahan juga sih Pak sebetulnya. Jadi kalau kelemahannya ya tidak bisa mengambil siswa dari luar kota ya, kayak pesantren lah kita bilangnya begitu ya. Ya, Tapi betul, kelebihannya adalah kita bisa fokus dengan target market yang ada di Purwokerto, benar ya? Ya, Yang betul artinya Pak. jadi sistem berkompetisinya mungkin sistem memarketingkannya ya harus bisa mengalahkan mungkin targetnya udah berubah Pak, harus mengalahkan SMP negeri favorit di Purwokerto. Ya. Jadi mungkin jadi begitu Pak, karena menurut saya Betul. kalau uang sekolah udah pasti ya kan Pak, lebih mahal dari negeri kan. Ya mungkin yang harus dijual adalah bahwa kita bilang brand Telkom yang dijual Pak, itu yang biasanya poin keyword poinnya itu sebetulnya. Jadi ada mindset di anak-anak itu bahwa kalau misalnya dia gabung di SMP Telkom, nanti bisa kuliah di TELU, bisa kuliah di SMA Telkom, dan bisa kerja di Telkom. Nah itu kan biasanya mindset itu akan menjanjikan, dan orang tua kan biasanya senang tuh Pak, kalau nanti anaknya kerja di BUMN. Nah tapi kan cerita nanti ya, cerita jualan nanti. Tapi mindset itu harus ditanam dulu. Menurut saya IG atau sosial media yang tadi yang udah disampaikan Bu Dinda itu bisa diterapkan juga di IG untuk merangkul. Jadi gini Pak, gampangnya adalah kompetitornya udah jelas Pak di Purwokerto. Kita nggak ngomong kalau SMK Telkom itu kan banyak. Saya bilang kalau SMK Telkom itu kemarin ada wilayah Kabupaten Bandung sama Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Luas sekali Pak ininya. Ya kalau di Banyumas itu apalagi Purwokerto, ini kan daerah yang sangat unik Pak. Banyak ada universitas negeri ya di situ ya, ada Institut Teknologi Telkom Purwokerto ada di situ. Jadi ini suatu daerah yang unik. Hampir punya fasilitas sama kayak ibu kota provinsi kan sebetulnya Purwokerto itu ya kan, kayak Jogja atau Semarang ya kalau dilihat dari daerah, cuman kurang bandara aja Pak sebetulnya Purwokerto itu. Kalau ada bandara udaranya kayaknya itu kota yang menarik Pak buat dikunjungi oleh setiap orang. Jadi cuman saya melihat Purwokerto dari sisi wilayah itu sebetulnya udah tinggal di sisi coba saya lihat di Instagramnya ya. Saya belum cek Instagram, cuman kalau dari tampilan websitenya sudah menarik Pak. Jadi sudah bisa menjual ya. Kalau tim sosial media memang ada Pak di SMP Telkom Purwokerto. Sekarang di tim Humas Subin sih Pak. Ya seadanya resource saja sih kalau kita. Nah betul. Ini kalau saya lihat kita lihat di IG-nya aja kan, followernya masih 372 Pak. Siswanya ada berapa Pak? Di situ. Commute Pak. Sebentar, alamat IG-nya kayaknya sebentar Pak. Yang SMP Telkom Purwokerto itu yang underscore Pak. SMP underscore Telkom. Ada dua soalnya sebentar. Oh ada dua. Iya. Oh iya ada dua Pak. Iya, yang SMP Telkom underscore Purwokerto Pak. Nah yang atas yang lolos siapa Pak? Yang satu lagi? Itu kemarin siswa kalau nggak salah sempat bikin. Nah ini kayaknya kalau bisa di take down Pak, jadi ya, dilema kita usulkan take down tapi belum di take down itu oleh ini, si IG-nya itu. Betul Pak, jadi catatan juga Pak, istilahnya kalau berperang itu ada dua kepala nih, bingung ini yang mana yang mau disodorin gitu kan. Karena kalau kita buka ini logonya sama ya. Yang satu hanya menunjukkan SMP Telkom Purwokerto, yang satu sekolah berbasis ICT terbaik. Nah, ini yang dijual kan yang ICT terbaik ini ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya itu. Nah, kan udah belajar jelas sekali Pak, SMP udah diajarin coding Pak. Kan sangat jarang ya SMP negeri aja nggak pernah Pak diajarin coding. Ya, nggak ada. Nah, itu sebetulnya kalau selling point-nya saya bilang Pak, kalau bisa menarik calon siswa itu Pak. Karena Bapak
dari sekolah harus bisa menjelaskan ke engagement kepada orang tua siswa bahwa kalau masuk SMP Telkom Purwokerto di belajar coding yang sekarang ya anak SMA aja yang banyak mendirikan startup itu tanpa kuliah Pak karena udah bisa coding gitu loh. Jadi sebenarnya ada ilmu lain yang bisa didapat anak-anak ini dengan belajar coding dan apa ya desain grafis, animasi kan suatu yang menarik ya Pak ya, suatu yang menarik dan itu anak-anak sekarang kan suka tuh gambar manga lah, gambar inilah ya. Jadi mereka punya bakat yang bisa ditonjolkan yang itu yang key point-nya ini jadi mungkin kalau ada SMK ini SMPK kali Pak ya. Ya, sekolah menengah pertama kejuruan gitu. Iya, betul Pak. Nah, itu Pak, saya mungkin masukan dari saya terkait selling, karena saya orang selling Pak. Saya ngejual asuransi dulu ya, ngejual kartu kredit yang notabene nggak ada produknya Pak. Jadi meyakinkan orang dulu gitu kan, produknya ada. Tapi yang mereka artinya gini Pak, sekolah ini ada, SMP Telkom ini ada, tapi dia harus visible Pak. Visible itu bisa dilihat semua orang, karena sekarang orang bisa melihat sesuatu itu tanpa harus datang ke tempatnya. Berarti SMP Telkom harus ada di internet. Ketika orang cek SMP Telkom atau SMP Purwokerto yang muncul harusnya SMP Telkom, Pak. Ya, jadi kalau tulis SMP terbaik di Purwokerto, yang muncul tuh bukan SMP negerinya, Pak, tapi langsung naik yang dipakai search engine optimization tuh ya langsung di Google-nya itu nomor 1 lah gitu. Nah, itu kalau bisa tim dari sana kan bisa ya. Karena segmen marketnya udah jelas orang Purwokerto, Pak. Nggak kemana-mana ya. Jadi itu harusnya jualannya lebih hebat, lebih fokus, dan bisa menjadi brand image di masyarakat Purwokerto. Bahwa SMP yang bisa mengajari coding, malah ketika SMA sudah bisa bekerja itu ya cuma SMP Telkom gitu loh. Ya, dia punya kelebihan dibanding SMP negeri lain. Nah, jadi ilmu yang tadi yang dari Bu Dinda tuh menjadi salah satu ininya Pak, salah satu untuk mengengage untuk bisa dimasukkan ke sosial media yang ada. Karena setahu saya Pak, kalau IG itu buat anak muda Pak. Ya apalagi TikTok sekarang Pak. TikToknya ada nggak gitu kan belum? Saya nggak tahu nih TikTok SMP Telkom ada nggak. Tapi Pak, tetap saja mungkin di Facebook nggak boleh dihilangkan Pak, karena orang tua masih pakai FB-an sekarang. Saya nggak tahu Pak Moko pakai FB atau IG Pak? FB dan IG tetap pakai Pak kalau saya. Nah, berarti Dua-duanya pakai. seumuran kita berarti Pak. Iya. Karena Dan kalau anak sekarang pasti nggak punya FB Pak, mereka nggak akan Iya. punya FB. Memang kita FB dan IG itu yang kita tampilkan kontennya sama Pak. Jadi ya asumsinya FB itu targetnya orang tua, IG itu lebih ke arah anak-anak muda gitu ya, yang targetnya itu. Emang kita samakan sih kontennya sebentar. Itu bentuk di FB page atau dia akun Pak? Itu dia masih page Pak kalau nggak salah. Nah, page itu memang agak kelemahannya agak tidak bisa terlalu engagement ya kepada targetnya. Saya punya page Pak, tapi page hobi saya itu udah sampai berapa puluh ribu Pak anggotanya. Tapi engagementnya sangat susah karena kan dia page ya, karena dia cuma like aja, tidak bisa kontrol secara maksimal. Mungkin ditambah lagi Pak, mungkin dengan jangan page lah, mungkin grup ya kalau yang enak ya Pak ya, atau apa engagementnya. Seperti itu karena kata Bapak kan referral ya tadi ya, referral itu kan luar biasa. Gitu kali Pak Moko, mungkin dari saya bila berkenan itu masukan lah ya, nanti bisa lebih sharing lebih lanjut. Angga, Bu terima kasih Pak Syahputra. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Syahputra. Barangkali dari rekan-rekan SMP Telkom ada yang mau ditanyakan terkait psikologi marketing, mungkin mulai dari reciprocity sampai dengan social proof tadi yang sudah dibahas contoh-contohnya oleh Bu Dinda, dan kemudian membahas mengenai bagaimana Instagram serta website yang dimiliki oleh SMP Telkom. Jadi SMP Telkom Purwokerto barangkali mungkin mau langsung kepada studi kasusnya. Ada problem-problem ataupun kendala-kendala apa yang mungkin dialami oleh teman-teman PPDB SMP Purwokerto? Silahkan langsung saja open mic. Boleh Pak Ari mungkin mau memulai Pak Ari? Pak Ari masih ada nggak ya? Ya monggo rekan-rekan ditanyakan. Yang saya ingin tanyakan sudah saya diskusikan dengan Pak Saputra barusan. Jadi
Siap, terima kasih Pak Moko. Satu jiwa gitu Pak. Kayaknya kalau saya ke Satu Batu cohort Raden ya. mampir sebentar nanti. Siap, ditunggu Pak. Kontak aja Pak. Ya monggo Oke, rekan-rekan yang lainnya. monggo Ibu, Bapak, Mas, Mbak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya yang nanya nih. Kalau Bu Hani yang nanya, mending saya yang nanya Pak. Oke, kita tunggu aja. Jadi di sini Pak Moko harus menjawab pertanyaan saya. Pak Moko ngobrol-ngobrol aja. Kalau tadi ini gara-gara Pak Syahputra ya ngebahas website, saya kemudian membuka websitenya. Nah, apakah ada teman-teman dari PPDB ataupun teman-teman karyawan yang dedicated untuk jadi admin websitenya, Pak? Untuk website kita memang belum kelola Ibu. Ini kemarin sudah didiskusikan di grup siapa ya waktu itu ya, pendampingan dari Pak tim Revi mungkin ya? teknisnya. Ya kalau nggak salah itu memang kita cek, memang kita jujur saya memang kami memang belum mengelola website Ibu. Iya. Karena memang tim IT kami juga belum ada gitu ya, jujur belum ada. Iya. Kami sudah sampaikan karena memang kesulitan kami, jadi teman-teman guru karena jumlah kami juga masih terbatas gurunya, sehingga secara load aktivitas mengajar aja udah penuh gitu ya. Iya, Nah Pak. ini aja yang FBIG kan kita lakukan sambil jalan gitu ya, sambil berjalan saja, tidak memang belum fokus untuk yang sokmed gitu ya, sokmed Iya. banget gitu, karena selama ya sampai dengan tahun yang lalu kita masih fokus ke offline ya Bu, karena kan karena masih terjangkau semua titik, jadi kita optimalkan di offline gitu kan, langsung ke sekolah, ketemu guru dan sebagainya, itu memang efektif kalau untuk yang karena lingkungan kerjanya seperti tadi yang disampaikan Pak Saputra kan memang sudah tersegmented banget, tertarget banget gitu ya. Jadi itu kalau offline sangat-sangat terjangkau gitu ya. Nah yang offline itu memang yang online itu memang hanya penguatan gitu ya. Penguatan, kalau ada yang ingin bertanya tidak ke kami langsung arahkan, lihat di sosmed kami, FB atau IG gitu, sana. Nah, ini setelah kemarin ketemu dengan tim Telyu pendampingan, ya mau tidak ada pilihan lain selain kami juga akan fokus ke website, termasuk SEO-nya nanti ya. Masuk SEO, nah nanti mau nggak mau ya kita harus membuat tim IT ya, tim IT yang menjalankan website maupun yang menjalankan sosmed kami secara ya minimal mendekati pro lah gitu ya, dikelolanya maksudnya itu. Amin Pak. Memang kondisinya seperti ini sekarang. Iya. Memang kalau misalnya kita dalam dunia komunikasi pemasaran, mohon izin ini Pak Boy, saya mungkin masuk ke materi sedikit lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin komunikasi pemasaran Pak, memang selain pesan menjadi utama, pesan yang kita sampaikan juga media yang kita gunakan. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan di Instagram ataupun Facebook mungkin akan berbeda pada saat orang membuka websitenya, karena yaitu tergantung kohortnya ya Pak ya. Ada mungkin kalau kita ngomongin anak-anak SD, SMP mungkin dia akan nyaman buka TikTok, buka Instagram, tapi mungkin untuk orang tua atau mungkin kakek nenek yang menyekolahkan cucunya gitu ya, mungkin lebih memilih Facebook ataupun website. Nah, nanti kalau misalnya, ini sekedar usul saja Pak, nanti kalau misalnya sudah ada timnya, sudah memang diseriusin mau di remake ataupun touch up websitenya, nah barangkali bisa dikasih link landing page-nya di Instagram, jadi orang mencari ke situ ya. Betul Pak, ini pandemi membuat kita semua gagap gempita untuk cepat-cepat lari ke digital ya Pak ya. Ya alhamdulillah ini kita semua terbantu dengan adanya sosial media, baik itu Instagram maupun Facebook. Jadi memangkas pertemuan offline. Sedikit cerita aja, karena belum ada yang mau nanya, saya cerita aja. Jadi sedikit cerita, saya dulu pernah bantuin di marketingnya IM Telkom Pak. Marketingnya YPT lah ya. Jadi kalau kita diterjunkan ke sekolah-sekolah SMA ataupun SMK, kita mempresentasikan semua program studi yang ada. Jadi apapun jurusan yang ada di Universitas Telkom, ya kita coba sosialisasikan gitu Pak. Memang sangat-sangat efektif, betul kata Pak Moko, bagaimana untuk masyarakat Indonesia itu ketemu langsung, bersentuhan langsung, salaman langsung, itu dampaknya lebih besar dibanding kita menggunakan layar ya Pak ya. Tidak ada personal touch-nya, nggak ada sentuhan
humanisnya gitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan adik-adik SMA, SMK, kita bisa interaksi dengan guru-guru BP itu sangat-sangat membantu dan memudahkan kita untuk komunikasi lebih lanjut. Jadi setelah pertemuan dilanjutkan dengan chat melalui WhatsApp itu sangat-sangat komunikatif dan efektif, Pak. Beda dengan sekarang memang. Hanya saja memang kelebihan-kelebihan digital itu kan bisa serentak, bisa saat ini juga, informasi dalam jumlah besar pun bisa. Memang ada plus minusnya, baik pun offline ataupun online. Kondisinya seperti ini, kita nggak tahu mau sampai kapan ya, tapi so far yang dikerjakan oleh SMP Telkom sudah sangat baik dengan Instagram dan Facebook-nya. Saya suka sih kalau ngelihat tampilan Instagram-nya itu, merah itu kan melambangkan kita berani dan bersemangat ya Pak ya. Memang jadi eye catchy ya. Jadi salah satu faktor di digital memang harus bisa menarik perhatian orang melalui tampilan-tampilan visualnya gitu. Ini tetap belum ada yang nanya. Masa MC-nya ngomong terus? Oke, Pak Moko, barangkali ada teman-teman dari SMP Telkom nih yang mau tanya. Boleh loh, Pak Angga, Ibu Dian, Pak Ari, Bu Hana. Ayo teman-teman, mumpung ada saya. Ibu yang ini. Mumpung Ibu yang bisa ditanyai ada gitu ya. Bu Dinda gitu. dan Pak Syahputra nih. Pak Syahputra apalagi jadwalnya sangat-sangat padat. Ayo rekan-rekan, monggo. Kalau saya nanya lagi deh Pak, kalau selama ini apakah sudah pernah ada survei kepada siswa existing gitu Pak? Misalnya ditanya orang tuanya, tahu SMP Telkom Purwokerto dari mana, terus alasannya dia memilih memasukkan anaknya karena apa, kemudian ini menjadi pilihan keberapa gitu, apakah sudah pernah ditanya ya Pak? Ini yang tahu detail Pak Ari ya, mungkin nanti Pak Ari bisa komen gitu ya. Kalau setahu saya sih pernah, tetapi mungkin tidak terlalu dalam ya, belum terlalu dalam sekali. Ya. Teman-teman di PPDB ini yang lebih paham nih. Halo Pak Ari, akhirnya buka mic dan buka kamera juga. Terima kasih Pak Ari, berhasil di saya mancingnya. Silahkan Pak Ari. Iya, terima kasih nih Bu. Untuk kaitannya dengan survei memang waktu kita offline memang kita bisa tanya langsung ya, karena ada pertemuan secara general dengan orang tua, kita isi kuesioner juga, jadi kita bisa tahu langsung. Tapi untuk saat ini selama daring ini, hampir 2 tahun ini kami hanya mengadakan survei lewat Google Form, Bu. Iya, oke Pak. Kalau misalkan pendaftar 160 gitu, jadi kami udah ingatkan berkali-kali di grup calon siswa untuk ngisi form gitu ya, paling yang ngisi sekitar ya 70%-an itu Bu. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Biasa Pak kalau kita pakai kuesioner kan agak sulit ya untuk 100%. Nah mungkin kalau itu kan targetnya baru yang pendaftar ya Pak. Nah ini sekarang kan pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran online ini kan sudah mulai. Barangkali bisa dititipkan lagi linknya ke siswa-siswanya Pak. Jadi minta tolong orang tuanya mengisi. Mungkin nggak usah terlalu banyak, hanya 5 pertanyaan saja. Nah fungsinya apa sih? Ini tuh fungsinya supaya Pak Ari dan teman-teman bisa memetakan. Jadi siapa sih sebenarnya konsumen kita gitu. Ini sebenarnya tidak akan melenceng jauh Pak dari tahun sebelumnya ataupun tahun yang akan datang gitu. Karakteristiknya seperti apa gitu. Level pendidikannya orang tua, kemudian level pendapatan, latar belakang pendidikan mungkin, atau mungkin motivasi menyekolahkan anaknya apa. Kemudian bisa juga dipancing tahu tentang ini dari mana gitu. Apakah dari website, Facebook, atau dari keluarga, atau dari Instagram. Kemudian bisa ditanyakan juga dari Instagram apa sih yang sering diakses gitu. Nah, hal-hal ini kan menjadi masukan yang berarti nih, karena memang ada kaitannya dengan psikologi marketing, Pak. Bagaimana kita dapat mengenali siapa konsumen kita ya dari latar belakang informasi yang mereka berikan memang.
Nah, nanti kelihatan tuh kohort-kohortnya, orang tuanya usia berapa aja yang nyekolahin anak di sana. Nah, kira-kira mendekatinya dengan bahasa seperti apa, kemudian media apa yang sering mereka akses. Ini sebenarnya akan memudahkan ya Pak ya, dalam kita berkomunikasi dengan orang tua. Itu sih kurang lebih gambarannya Pak Ari. Barangkali kalau pertanyaannya hanya sekitar 5 kan, harapannya tidak menyulitkan baik yang membuat maupun yang mengisi gitu Pak. Dan kalau misalnya kita titipinnya di siswa, itu gampang ngeceknya gitu. Jadi masukin nama orang tuanya, masukin nama siswanya dan kelasnya. Nanti tinggal di short, ketahuan yang belum ngisi, tinggal dikejar lagi sama wali kelasnya. Bisa seperti itu Pak caranya. Jadi sedikit banyak sudah punya gambaran sederhana mengenai peta segmentasi ataupun peta target marketnya SMP Telkom. Kemudian kalau boleh nanya lagi, karena Pak Ari nggak nanya-nanya, ada berapa sekolah utama yang menjadi target sasaran dari SMP Telkom, Pak? Kalau kami petakan dari data pendaftar terbanyak itu sih kami siap ada 10 sekolah, Bu. 10 sekolah yang Kemarin, utama ya Pak ya? Sekolah utama kemarin ya kami intenskan karena sesuai dengan pesan dari YPT bahwa kita harus kerucutkan, maka kami fokuskan ke 6 akhirnya. Oke, Begitu. dari situ, dari 6 sekolah itu dapat berapa persen Pak dari target? Target satu angkatan berapa ya Pak? Target satu angkatan untuk saat ini 160. Dari 6 sekolah, kira-kira Bapak dapetin berapa persen? Rata-rata kalau di peringkat yang pertama SD itu kurang lebih 11-12 gitu. Lalu peringkat bawahnya lagi antara 7 sampai 8, bawahnya lagi sekitar 5, 4 gitu. Dan seterusnya belum sampai angka 20 up belum Pak sampai. Oh gitu. Jadi tetap masih harus nyaring secara umum ya Pak ya? Iya. Kemudian kalau saluran utamanya dari PPDB menggunakan apa Pak? Instagram saja kah atau ada email ke sekolah-sekolah atau kontak ke guru-guru BP atau kontak ke kepala sekolah atau mungkin ada acara yang memang di-create khusus untuk kepala sekolah mungkin atau gimana Pak? Untuk sementara ini memang kami coba membuat engagement dengan guru SD, khususnya guru kelasnya, untuk kelas 6. Jadi kami coba dekati secara komunikatif, sehingga ketika saya share informasi berkaitan dengan SMP Telkom bisa sampai ke grup-grup orang tua di sekolahnya masing-masing. Atau kadang kami juga coba untuk melobi untuk bisa masuk ke grup orang tuanya untuk sekedar share informasi. Telkom. Iya. Jadi gitu. Iya benar. Jadi Khusus yang gerilya ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu dalam waktu 1 tahun gitu kan, kalau tim PPDB kerjanya 1 tahun kan ya Pak ya? Iya kan? Dalam waktu 1 tahun itu biasanya udah punya perencanaan yang pasti ya, misalnya setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan sekali akan ada kegiatan dengan orang tua kah, dengan SD yang dituju atau dengan gurunya, atau 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali Pak? Sebenarnya ada timingnya Ibu untuk ada pertemuan sampai ke schedule yang diterapkan. Tapi ketika praktek di lapangan, ketika kami ke sekolah, jarang kami ketemu dengan yang sasarannya gitu. Misalkan kami targetkan untuk bulan ini ada 10 sekolah. Kemudian sampai di sekolah ternyata yang hadir hanya guru piket. Setelah kami sampai ke sekolah SD-nya itu, saya tanya ke guru SD-nya, saya minta ternyata suratnya belum sampai. Oh masih di kantor saya WFH gitu. Ya, kendala teknis berarti ya Pak ya? Di komunikasi. Iya, kendala teknis. Gitu. Ya. Karena kami kalau misalkan mencoba untuk menawarkan langsung, ada kegiatan, misalkan kita sebarkan secara luas, belum tentu ada engagement yang pasti untuk bisa join gitu, sehingga memang harus kita ke sekolah, kemudian kita komunikasi, kira-kira berapa yang ikut ya Bu gitu Pak. Kalau misalkan sekedar menawarkan itu agak susah di eranya sekarang. Ya. Kalau untuk pemetaan kompetitornya sudah pernah dibuat ya Pak ya? Maksudnya sudah tahu nih kompetitor terberatnya. Kalau yang swasta dari mana sudah ada ya Pak ya? Sudah. Oke.
Oke, barangkali yang lain ada yang mau nanya? Masa saya terus yang nanya ke Pak Ari? Boleh Pak Ari kalau mau tanya ke Pak Syahputra atau Bu Dinda, mumpung udah Boleh on deh. mic. Boleh deh, saya Kalau tanya saya ke disuruh Pak. jualan, Pak. Saya tanya ke Pak Saputra boleh ya Pak ya? Boleh Monggo Pak Pak, Ari. monggo. Iya ini. Memang secara mendasar kita beda ya antara jasa industri jasa dengan barang gitu ya. Tapi tetap mau nggak mau strateginya harus ada istilahnya kalau di Shopee itu ya ada shop deal gitu ya. Itu artinya kita bisa mendesak konsumen untuk bisa membeli produk kita. Iya. Lalu gini terus kemudian kemarin saya dapat masukan juga dari Pak Rikman terkait dengan itu bahwa kita harus mencari segmentasi itu yang tidak terlalu berprestasi, kemudian mampu secara finansial, terus kemudian lagi itu yang tidak terlalu bodoh-bodoh amat gitu. Ini segmentasinya dari Pak Rikman, jadi agak repot juga. Ketika kita kaitkan dengan sistem psikologi marketing ini dengan soft deal itu, kira-kira mungkin bentuk teknis apa yang bisa menjangkau itu, Pak? Segmentasinya unik juga. Saya baru dengar tuh. Yang biasa-biasa aja. Kan biasanya kalau orang apa istilahnya? Kalau orang cari kerja itu kan IPK-nya harus bagus gitu ya. Ini yang biasanya buat segmen market. Tapi kembali lagi saya sebenarnya nggak mau menganalogikan bahwa siswa kita itu seperti produk belum jadi ya Pak ya. Kan agak ini juga ya. Tapi memang kenyataannya kita ini kan sebagai lembaga pendidikan istilahnya yang pertama mungkin saya jawab dulu pertanyaan pertama adalah kita bisnis jasa tapi juga harus menyediakan produknya menyediakan barang aslinya barangnya kan sebenarnya kayak industri penerbangan aja Pak yang kita jual kan cuma kursi Pak ya kan yang kita jual kan cuma kursi Pak penerbangan itu kalau saya anak-anak kuliah saya tanya emang penerbangan itu jual apa dia beli apa sih sebenarnya penerbangan itu beli kursi Pak ya karena masalah yang lain itu adalah masalah pelayanan kan servis ya mungkin barang nyatanya cuma 20% tapi yang membuat dia berbeda itu ya 80% itu ya servisnya itu nah karena istilahnya orang masuk SMP Telkom bayar kursi kalau dia nggak duduk kan nggak masalah Pak ya yang penting udah bayar kan iya dia pokoknya duduk even kalau kita bilang gini ya dia kan ambil kursi dulu kalau dia oke, dia duduk baru dia bayar bulanannya kayak kita bilang abonemennya gitu kan tapi kalau dia nggak ngambil ya udah dianggap loss aja gitu jadi kalau saya bilang kombinasi industri jasa itu pendidikan itu ya jual kursi dan pelayanan apa yang bisa kita berikan ketika mereka masuknya nilainya 1 ya ketika keluar mereka nilainya jadi 8 nah itu kan yang paling sulit ya bahan bakunya kan anak-anak itu bahan baku lah kita bilang pas keluar itu ketika dia selesai kita polis dengan ilmu yang kita berikan bisa diserap industri masalahnya kan SMP ini bukan ketika dia lulus SMP dia kan tidak langsung diserap industri Pak, benar nggak? Iya benar. Iya dia kan harus masuk SMA lagi yang notabene dia masih ada satu level pendidikan lagi yang harus dia lalui untuk dia bisa masuk ke perguruan tinggi dan itu semua cita-cita orang tua. Pasti nggak ada yang cita-cita orang tua masuk SMP Telkom habis itu nggak sekolah lagi kan nggak mungkin ya. Pasti nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Tapi yang karena itu tidak mungkin, yang harus kita garis bawahin di SMP Telkom adalah bagaimana produk. Nah, kita ngomong produk yang dihasilkan atau siswa yang keluar dari SMP Telkom itu berbeda dari kompetitor. Itu Pak yang harus kita ini ingat, yang kita harus garis bawahin. Karena kita nggak ngomong dia masuk universitas negeri mana, masuk TELU atau tidak, bukan itu. Tapi ketika dia lulus itu dengan bangga dia mengatakan bahwa saya lulusan SMP Telkom. Nah itu udah ada nggak pride seperti itu, ya.
kayak saya sekarang mengatakan saya dulu SD saya orang seberang ya Pak, orang Medan gitu ya. Ketika saya ketemu orang, saya akan bangga mengatakan bahwa saya SMP di salah satu SMP swasta di Kota Medan misalnya. Saya bangga dengan SMP saya Pak, karena kelasnya sama dengan SMP negeri. Nah itu saya dengan bangga dan orang tahu, oh saya tahu kan wakil gubernur juga sekolah di situ dulu. Nah gitu loh Pak. Jadi wakil gubernur Sumatera Utara itu lulusan di SMP saya juga Pak, gitu loh. Nah, jadi ada pride yang bisa kita bawa. Jadi ingat, kita berbicara terkait dunia pendidikan ini, saya berkata ke siswa saya cuma ingin melihat kamu 15-20 tahun lagi kamu jadi apa kalau saya ketemu. Mungkin Bapak harus mengatakan ke siswa SMP Telkom ini, nanti 15-20 tahun lagi kamu udah jadi apa gitu kan. Ada kebanggaan ketika mereka jadi bupati misalnya, kata Bu Ani tadi atau Bu Dinda, bahwa udah jadi orang sukses, dia bisa mengatakan, oh saya lulusan SMP Telkom. Nah, sekarang kan apa sih yang dicari kalau kita berpikir hanya mendidik dan menghasilkan siswa tanpa ada achievement yang lain, ya selesai Pak sebenarnya. Mereka daftar, kita ajarkan, mereka lulus, hidup kita begitu aja Pak, capek kan? Iya, sampai kita pensiun begitu aja kita urus Pak, tidak ada achievement lain. Nah, sekarang karena kita swasta, kita bisa strategi achievement apa yang kita bisa bawa, membuat kita pride, membuat kita bangga sebagai gurunya juga, benar kan? Nah, itu ya Pak paling susah. Saya paling bangga tuh kalau mahasiswa saya, Pak saya udah kerja sebagai ini, Pak saya bisa kuliah dapat beasiswa di S2 di Jerman. Nah itu kan kadang-kadang kan, wow saya bilang luar biasa sekali ya, kamu udah sangat luar. Dan itu ada kebanggaan di diri kita, achievement yang udah mereka dapat. Nah terkait segmen market yang katanya Bapak yang dapat mahasiswa siswa biasa-biasa aja dengan pendapatan yang luar biasa, boleh Pak, tapi jangan 100%. Nanti wassalam Pak SMP-nya. Ya, karena perlu juga yang seperti itu, kita harus mengakomodir siswa-siswa yang mampu tapi mempunyai, kan nggak ada tes psikotes ya Pak ya? Nggak ada kan, berarti dilihat dari nilai SD kan? Iya. Apalagi dengan nilai SD sekarang, Bapak bisa menilai dengan online sekarang. Susah, Pak. Saya aja kadang-kadang ke guru SD anak saya, ini kenapa nilainya seperti ini? Anaknya telat, Pak. Ah, nggak telat saya masuk, ya ternyata sistem yang error, Pak. Gitu loh. Jadi nggak bisa juga. Jadi harus melihatnya, kalau saya bilang, itu bisa dilaksanakan, Pak, ngambil segmen itu, tapi jangan 100%. Anggap kalau masuk SMA aja kan ada jalur afirmasi, Pak, jalur prestasi, jalur zonasi. Jadi kan itu pasti sudah diterapkan juga sama SMP Telkom Purwokerto ya. Ya kan jalur yang tertinggi. Karena kita harus pakai hukum Pareto juga, Pak, 20-80. Karena 20 mahasiswa yang berprestasi akan mengcover 80 sisanya, Pak. Ya, tapi sekolah bisa hidup dari 80 itu Pak sebetulnya, bukan dari 20-nya. perlu hidup itu ya harus ada errornya gitu Pak. Nggak bisa kita bilang 100% anak kita sukses semua, enggak. Tapi hukum itu harus kita jaga ya. Karena dulu saya punya tim sales. Saya punya ada 10 orang tim sales Pak di saya dulu. Saya jualan kartu kredit Pak, bayangin. Ya. Saya punya 2 orang sales saya yang luar biasa. Bapak bisa bayangkan penghasilannya itu 1 bulan 30 juta Pak per orang. Cuma jual kartu kredit Pak. Dia mengcover performance teman-temannya yang 8 orang. Yang 8 orang itu, 2 orang ini mengcover. Tapi yang 8 orang ini juga berprestasi Pak, tapi tidak seperti mereka. Nah, begitulah mungkin dunia pendidikan dunia kerja, dunia pendidikan kan begitu. Nggak ada yang nomor 1 semua, tapi saling melengkapi. Nah, itu yang mungkin saya pikir sah-sah saja kalau Bapak bilang menggunakan segmen yang seperti itu, tapi jangan 100%. Ya mangga aja, silakan aja Pak Ari mau mengaturnya bagaimana. Gitu Pak, mangga, silakan. Oke, ya terima kasih Pak Saputra ini. Oke, Pak Ari, ada yang mau ditanyakan ke Bu Dinda? Kalau teman-temannya nggak ada yang nanya loh. Mungkin Pak Ari bisa menunjuk temannya untuk bertanya. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan bisa on mic dan on cam. Pak Wahyu mungkin mau tanya Pak Wahyu. Waktunya masih banyak nih. Bu Hana, Pak Angga. Oke, Bu Dinda ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Dinda?
Sebetulnya setelah saya nyimak, tanya jawab barusan, jadi memang kalau misalnya, tadi, kayak pemasarannya karena sudah pasti ya, si pasar sasaran kita ini memang, orang tua dan calon siswa di Purwokerto, sebetulnya mungkin, sudah, apa ya, sudah Eee, cukup mewakili proses marketing yang baik gitu ya kalau misalnya, eee, sekolahan bisa apa sih, room tour kayak tadi ya yang Bapaknya bilang, semuanya kalau offline-nya sudah apa, sudah dijalankan. Hanya memang nggak menutup kemungkinan kalau misalnya online ini juga di apa, proses marketing online-nya juga dipertajam gitu ya, karena betul kata Pak Boy tadi, kita pengen, ngebangun atau nge-build si pride tadi gitu ya. Karena, mungkin di Purwokerto SMP Telkom Purwokerto sudah terkenal, tapi kan akan lebih bangga nih nanti lulusan-lulusan SMP, Telkom Purwokerto ini ketika si SMP Telkom ini dikenal di Indonesia gitu ya atau di dunia. Jadi, saya rasa memang, mungkin, bisa dibilang PR gitu ya, atau tugas Bapak Ibu di sana untuk, mengembangkan, proses marketingnya, dengan, kisi-kisi yang sudah tadi kami, kasih info-info sedikit gitu ya. Karena betul sih, ketika kita menjual jasa tuh beda banget ya sama menjual produk gitu. Karena kalau jasa kan nggak nampak gitu, cuma, eee, ketika ada feedback positif itu yang akan menjadi nilai plus untuk, apa, industri jasa itu sendiri. Mungkin karena tidak ada yang bertanya juga, jadi saya bingung mau ngobrol apa. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang malu on cam atau, mic gitu ya hari ini, nanti, bisa pendampingan atau bisa nanya-nanya di belakang layar juga boleh. Cukup segitu aja sih Bu Hani, Pak Boy dari saya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Makasih Bu Dinda. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Saya masih tetap semangat untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan loh kepada rekan-rekan SMP Telkom. Kita menutup bulan Agustus ini dengan sesi tanya jawab dengan Pak Boy dan Ibu Dinda. Silakan Pak Ariri, barangkali bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sebelum teman-teman nanya ya. Kalau 1 tahun ini yang terberat selain kendala biasanya offline, apa ya Pak? Yang terberat ketika kendala offline seperti ini ya sosialisasi Bu. Oke. Sampai ke orang tua siswa karena target market kita kan jelas itu bahwa penentu pembeli kan Iya, dari orang tua gitu, bukan betul. dari siswanya. Mungkin dari Kalau SMP masih dipilihkan orang tua ya Pak ya? iya benar. Jadi kalau siswa mungkin melihat IG kita, melihat FB-nya kita, oh ini menarik. Tapi ketika sampai ke orang tua tentu beda lagi pandangannya. Gitu. Apalagi nanti kalau udah menyangkut masalah pembiayaan juga kan menjadi tanggung jawab orang tua juga. Gitu. Iya. Ada nggak Pak kira-kira rencana melibatkan orang tua siswa yang ada untuk menjadi semacam brand ambassador atau influencer gitu? Jadi postingan beliau-beliau di sosial medianya itu kan akan menjangkau saudara-saudaranya ataupun rekan-rekannya gitu, Pak. Belum ini Bu, belum terencana gitu. Sebenarnya ada keinginan gitu. Barangkali dari orang tua siswa yang saat ini sebagai tokoh gitu. Ya, Tapi belum kesampaian untuk bicara ke sana. iya. Tadi saya sempat ngintip Instagramnya, sudah cukup lengkap ya highlight-nya, termasuk ada testimoni ya Pak ya, alumni Iya. ada, siswa existing ada, orang tua juga ada. Nah mungkin kalau tadi kata Pak Ari bahwa target market-nya itu adalah orang tua, ya berarti kita memanfaatkan channel
orang tua yang existing gitu Pak, untuk membantu menyebarluaskan. Kemudian saya juga ngintip juga apakah ada akun lain yang mention. Nah, ini kelihatannya saya scroll ke bawah beberapa kali tuh sudah ketemu dasarnya gitu. Jadi mungkin engagement-nya masih kurang mungkin ya Pak Ari ya. Jadi barangkali kalau kayak tadi saya lihat ada yang MPLS ya. Nah, MPLS tuh hanya ada sekitar 5 atau 6 gitu. Nah, kalau diwajibkan setiap anak-anak yang siswa barunya untuk membuat postingan apapun terkait mata pelajaran atau mungkin kegiatan pengenalan sekolah gitu. Nah, ini kan mungkin akan memperbanyak engagement ataupun memperluas awareness orang lain, Pak. Kadang-kadang siapa yang kita follow, nah itu muncul ya postingannya gitu. Harapannya sih seperti itu ya Pak, karena tidak bisa membidik secara langsung, ya kita juga memanfaatkan tools yang ada gitu. Iya, Bu. Apakah sudah pernah dicoba Pak di mata pelajaran Ini tertentu mungkin yang mengharuskan anak untuk posting? ini sedang diupayakan, Bu. Kami melalui kesiswaan dengan program ini mendisplay karya siswa, Bu. Ini lagi mudah-mudahan bulan depan ini Oh di iya. September bisa terlaksana, Bu. Jadi kita coba membuat karya siswa seperti display gitu. Kalau misalkan buku ya seperti antologi gitu, kumpulan karya-karya siswa. Nah, ini kami akan mencoba, Iya. ini sudah melalui kesiswaan untuk mengumpulkan beberapa karya siswa untuk bisa nanti mungkin benar kata Bu, ini untuk dimention ke IG SMP Telkom atau nanti kita publikasikan juga lewat akun resminya SMP-nya kita, Ibu. Iya Pak, jadi memang ada media own yang kita miliki itu kan gratis ya. Ada juga Iya. mungkin media yang berbayar. Selain itu juga mungkin nih barangkali bisa dicoba. Saya kurang tahu kalau di Purwokerto media online ataupun media cetak besarnya apa. Kalau saya tahunya di Semarang, Suara Merdeka. Saya nggak tahu kalau di Purwokerto apa. Nah, itu barangkali bisa ada kerjasama gitu, Pak. Ataukah pelatihan penulisan jurnalistik gitu yang diadakan kerjasama oleh media tersebut dengan SMP Telkom. Nah, bagaimana ini menambah wawasan siswa-siswa dalam penulisan jurnalistik. Kemudian, kenapa sih kita nyasarnya ke media tersebut? Karena kalau kegiatannya itu bekerja sama mereka, pasti dipublikasikan, Pak, gitu. Jadi kayak publikasi gratis gitu ya. Iya, Kita nggak perlu bayar, nggak perlu ngundang wartawan. Itu sih kurang lebih cara-cara bagaimana kita memanfaatkan relasi ataupun media lainnya ya, media yang dimiliki oleh orang lain. Karena kalau kita memanfaatkannya dengan berbayar itu kan anggarannya kadang mepet ya kalau marketing. Lebih baik memanfaatkan yang gratisan atau yang memang kita punya. Ya Instagram, ya Facebook kita manfaatkan maksimal. Nah memang kalau postingannya itu atau kontennya dari kita sendiri nanti kurang pas tuh tadi yang disampaikan oleh Bu Dinda, komunikasi persuasifnya tidak social proof itu. Nah, gimana caranya social proof? Oh, berarti siswa-siswa yang ada, posting karyanya siswa-siswa yang ada, misalnya posting reels atau TikTok gitu terkait mata pelajaran. Kan sekarang di TikTok macam-macam ya Pak ya. Saya sih cuma ngelihat aja ya. Jadi dia bisa aja misalnya bikin hafalan apa, kemudian dia kemudian tunjuk sambil ada lagunya gitu ya. Tapi lagunya harus diseleksi. Jangan sampai ada lagu-lagu yang bernuansa konten dewasa gitu. Nah, nanti dari karya-karya anak ini itu otomatis akan muncul di pertemanannya mereka. Sehingga nanti akan banyak yang mention SMP Telkom. Nah, itu cara sederhana ya. Bagaimana kita menjadikan semua stakeholder di SMP Telkom itu menjadi agen marketing kita gitu. Termasuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan atau Pak Moko gitu ya, bikin TikTok, bikin Reels gitu. Itu akan tersebar luas. Saya rasa juga mungkin banyaklah rekan-rekan di SMP Telkom yang mungkin teman-temannya atau saudaranya di usia-usia akan masuk ke SMP. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita bangga dengan institusi kita juga menjadi agen marketingnya. Selain Twibbon dan
postingan-postingan umum lainnya itu bisa kita coba seperti itu. Dilombain misalnya kemarin 17-an, siapa yang bikin reels terbaik nanti dapat hadiah dari Pak Moko misalnya, jalan-jalan ke Semarang misalnya gitu ya. Nah, dari itu bisa dipublikasikan juga di Instagramnya SMP Telkom, atau anak-anak kita minta untuk mention atau memposting lagi di Instastory. Yang seperti itu sih Pak, biasanya memang harapannya menambah angka share secara drastis. Jadi kita dibantu dari stakeholder dari dalam. Oke, kayaknya tetap nggak ada yang mau nanya, mungkin sudah lelah ya. Terima kasih banyak ini sebelum kita Terima akhiri. kasih masukannya. Terima kasih Pak Ari. Sebelum kita akhiri, Pak, oh Ibu. ada Pak Ya. Singgi, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Singgi. Iya, Silakan. tadi melanjutkan berarti ya terkait yang ruang karya siswa itu kan juga tadi baru kita sosialisasikan seperti itu Bu. Jadi kalau yang biasanya itu kalau yang dalam rangka 17-an itu mereka memang sudah posting dan sudah tag seperti itu. Nah kalau yang ruang karya siswa yang tadi juga sudah sempat disampaikan Pak Ari, itu memang rencananya kita kumpulkan di form kemudian baru kita uploadkan seperti itu. Berarti itu juga bisakah menaikkan pendapat untuk engagement dari media sosialnya atau bagaimana ya Bu ya untuk ininya? Jadi kalau misalnya Yang yang terbaiknya posting, istilahnya. ya, jadi kalau misalnya yang posting hanya seorang diri saja SMP Telkom, berarti yang lihat kan hanya networkingnya SMP Telkom saja Pak. Tapi kalau misalnya itu disebarkan juga oleh anak-anak ataupun guru-guru, itu akan membantu. Nah, kalau kita ngomongin engagement, tidak hanya postingan di feed saja, tapi juga kita harus mainin di Instastory, Pak. Di Instastory itu harus ada semacam kayak polling gitu. Mau tahu atau nggak mau tahu, misalnya nanti ada yang menjawab mau tahu, atau misalnya ditanya, ini karya dari siswa kelas 7 misalnya, boleh dong kasih komen gitu. Nah nanti komennya itu yang kita posting Pak di Instastory. Nah itu bisa membuat adanya engagement yang baik. Jadi harus ada semacam interaksi dengan follower kita. Nah itu yang meningkatkan. Kalau sekedar postingan feed saja, saya rasa belum ya. Hanya komen-komen saja di bawahnya itu kurang maksimal. Jadi memang semua fitur-fitur di Instagram harusnya dimaksimalkan dan harus selaras. Jadi ada benang merahnya. Kalau postingannya lagi tentang kegiatan karya siswa, maka Instastory-nya juga ngomongin hal yang sama. Kemudian guru-guru penanggung jawabnya juga ikut posting di sosial media pribadinya. Itu akan sangat membantu engagement, termasuk penggunaan hashtag, kemudian mention orang lain gitu. Bisa saja misalnya dari guru penanggung jawab karya siswa mewajibkan siswa-siswa untuk mengunggah sambil mention 2 nama temannya di luar SMP Telkom. Nah, ini juga bisa meningkatkan engagement, Pak. Nanti orang yang termention itu pasti akan melihat gitu. Di sini jadi menambah penyebar luasan informasinya. Gitu sih Pak Singgi, kalau pemahaman saya. Oh berarti bisa dari siswa juga dia bisa upload sendiri dan dari kita pun juga bisa menguploadkan seperti itu ya Bu ya. Betul Pak. Nah, tetapi dalam postingannya itu diusahakan ada sistem kayak interaksi dan sebagainya gitu betul. berarti Jadi ya. ada mention 2 orang lagi. Jadi pada dasarnya kita itu manusia narsis kan ya Pak ya. Jadi bolehlah dia mention teman-teman yang di luar SMP Telkom. Kan dulu dia pernah punya tuh teman SD-nya atau mungkin saudara-saudaranya. Mungkin tantenya, omnya di-mention aja gitu. Supaya, tapi ngebujukinnya gitu, supaya karya kamu tuh diapresiasi sama orang lain gitu, biar dilihat. Nah, anak-anak kan juga akan senang tuh mempublikasikan karyanya secara online. Daripada postingan yang negatif, lebih baik postingan positif seperti ini membantu menjadikan SMP Telkom lebih terkenal lagi gitu, lebih banyak orang yang tahu tentang SMP Telkom. Kurang lebih seperti itu Pak Singgi. Iya, gitu. Jadi memang rencananya memang awalnya seperti itu Bu. Jadi Ya. kan biasanya kalau anak tidak diminta itu kan dia tidak mau, terus biasanya juga mereka kurang pede, makanya jadi kita buatkannya itu siswa ngumpulin karyanya di form, nanti
kita verifikasi tadi dari baik dari isi kontennya apakah mengandung sara dan sebagainya seperti itu, apakah mengandung iklan dan sebagainya. Nah, nanti dari hasil verifikasi kita mau desainnya seperti apapun kita upload. Nah, ketika di-upload pun nanti kita akan men-tag si nama pembuat kontennya itu, dengan harapan nanti dia ibaratnya ada rasa bangga, oh ya ini ternyata karya saya diposting nih kayak gitu, diposting sama IG sekolah, diposting sama IG OSIS lah minimal seperti itu. Nah, dengan harapannya nanti siswa jadi ibaratnya punya kepercayaan diri, istilahnya seperti itu. Itu rencana awalnya seperti itu, Bu. Betul, Pak. Bisa juga misalnya gini, kalau misalnya tidak melibatkan siswanya langsung, barangkali di SMP Telkom ada OSIS ya. Nah, anak-anak OSIS ini mempunyai kewajiban untuk memposting gitu, apakah itu di Instagram OSISnya ataupun Instagram pribadinya gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak organisatoris itu dengan sukarela dan cepat sekali dia responsif untuk membantu mempublikasikan informasi positif tentang teman-temannya ataupun tentang SMP Telkom, Pak. Bisa dicoba. Jadi kita perbanyak agen-agen marketing dari SMP Telkom, kita memanfaatkan dari stakeholder internal dulu, Pak Singgih. Gitu, Bu. Ya, terima kasih ya. Memang harapannya nanti anak percaya diri dan dia akhirnya mau menyebarkan lebih lanjut tentang kita seperti itu kan. Betul, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Singgih. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, 10 orang lagi yang mau bertanya kayaknya ini, cuman malu-malu. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya. Sebelum kita akhiri, mohon kiranya kesediaan Pak Widiatmoko untuk menyampaikan closing statement. Sekaligus saya mohon kesediaan rekan-rekan SMP Telkom untuk menyalakan kameranya karena nanti akan kita capture sekali lagi. Ini pesertanya sudah menjadi lebih banyak dibanding pada saat di awal dibuka tadi. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Moko. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim dari Telyu, Bu Hani, Pak Syahputra, Bu Dinda, Bu Marta. Di pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali Bu atas pemaparan materinya, diskusinya, masukan-masukan buat kami itu ya. Insya Allah itu merupakan hal yang sangat positif untuk kami dan rekan-rekan bisa menambahkan wawasan gitu ya, bagaimana cara memarketingkan sekolah gitu ya, agar lebih efektif dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan harapan kami kerjasama ini, pendampingan ini mungkin bisa terus berlanjut Ibu, nanti dalam bentuk apapun gitu Nji. Jadi harapan kami tidak akan putus ini silaturahim antara SMP Telkom dan teman-teman di Telyu gitu ya. Karena jujur anak-anak itu sangat sangat terinspirasi dengan Telyu Ibu gitu ya. Taunya perguruan tinggi Telkom ya yang di Bandung gitu. Nah itu. Jadi mereka nggak mau lihat perguruan tinggi yang di belakang sekolah gitu. Taunya adanya di Bandung. Jadi memang sudah semakin ini. Jadi salah satu alasan mereka sekolah di SMP Telkom memang pengen lanjutin di jalur Telkom, inginnya seperti itu, orang tua maupun orang. Nah, harapannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan, rekan-rekan bisa mengambil manfaatnya gitu ya, dan terus yang penting adalah diterapkan ya, diimplementasikan dengan kondisi yang kita ada, dengan segala sumber daya yang kita punya, ya kita bisa mengoptimalkan marketing sekolah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu dan Bapak, itu jadi insya Allah apa yang disampaikan ke kami akan kami segera terapkan gitu ya, implementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kami. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Widiatmoko. Bu Marta, closing statement, monggo. Bu Hani, ini mendadak ya closing statement-nya tiba-tiba diminta oleh Bu Hani. Pak Moko, mohon maaf izin tadi saya sambil nguji sidang, Bapak baru selesai ini. Siap Ibu. Oke, mungkin terima kasih kepada tim pendampingan PPDB hari ini, Bu Hani, Mas Boy ya, Pak Syahputra dan juga Bu Dinda dan tim, dan juga rekan-rekan dari SMP Telkom Purwokerto ini yang cukup
ini ya, maksudnya hadirnya cukup banyak dan juga mungkin mudah-mudahan semua yang sudah diberikan oleh kami tim PPDB Telkom School dapat diimplementasikan. Saya setuju dengan Pak Moko ya Pak ya, bukan hanya diserap teorinya tapi diimplementasikan itu akan lebih baik gitu ya, segera action bukan hanya teori saja. Mungkin ini aja Bu Hani, ini masih ada sesi-sesi selanjutnya Pak Moko sampai tengah September, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap diberi kesehatan untuk menjalankan pendampingan lainnya. Itu aja mungkin Bu Hani, terima kasih Pak Moko, Bu Hani. Terima kasih banyak Ibu Marta. Dengan diberikannya closing statement dari Pak Moko dan Ibu Marta, kami mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan dari teman-teman SMP Telkom. Kita aminkan doa terbaik dari Pak Moko dan Bu Marta, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur sehingga dapat bersilaturahmi lagi offline ataupun online, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama berbagi hari ini menjadi bermanfaat untuk semua yang terlibat. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber, Ibu Dinda, Pak Syahputra, kepada Mas Atta yang sudah membantu dari belakang layar, terima kasih banyak. Rekan-rekan SMP Telkom Purwokerto, terima kasih banyak. Salam sehat selalu, sampai berjumpa di pertemuan online berikutnya hingga bulan September. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Pak Moko dan tim Bu Hani, Mas Ya, Bo. terima kasih Bu Marta, Terima Mas kasih Bu Syahputra, Bu Marta. Hani. Ya, izin dulu. Bu Hani nggak jadi difoto dengan peserta yang lebih banyak? Tadi udah diminta on cam, tapi Oh, Ya, pada apa-apa. malu-malu, ya nggak udah, apa-apa lah. nggak apa-apa. Iya, ada namanya kok. Kalau kita nggak malu ya Bu Han ya. Justru Iya, emang susah sih. Udah bawaannya narsis maluin gimana Pak ya. Moko. Siap, Ibu. Terima kasih. Nuhun sangat ya Pak Moko Bangga. sudah Ya, ditemenin. Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Ya, izin li. Matur Monggo nuwun. Pak. Matur nuwun betul ya Pak Moko. Udah keluar Pak Mokonya. Matur nuwun Bu Hani. Sami-sami Jeng Marta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atta boleh di close Atta. Terima kasih Bu Nana. Ibu.